jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada video sebelumnya, kita telah membahas konsep biaya produksi. Untuk kali ini, kita akan membahas cara membuat dan memahami kurva biaya yang telah Edu sertakan pada video sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Untuk memahami kurva biaya, hal pertama yang harus kita pahami secara mendasar adalah sumbu pada kurva biaya tersebut. Sumbu vertikal pada kurva biaya adalah cost, atau disingkat C, yang berarti biaya. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah quantity atau Q, yaitu jumlah produksi. Kurva pertama yang kita bahas adalah kurva biaya tetap, atau yang disingkat FC atau TFC. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa biaya tetap dengan nilai C atau cost-nya tidak akan berubah, berapapun perubahan yang terjadi pada nilai Q atau jumlah produksinya. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva TFC atau kurva biaya tetap akan berbentuk lurus, meskipun nilai Q atau jumlah produksinya akan mengalami perubahan. Untuk yang kedua adalah kurva biaya variabel, atau yang disingkat VC atau TVC. Untuk TVC, besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka jumlah biaya variabelnya semakin besar. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah barang yang diproduksi bisa saja berada pada titik nol di saat perusahaan tidak memproduksi barang. Lantas, apakah biaya tetap atau yang disingkat FC atau TFC dan biaya total atau TC juga sama dengan 0? Jika terjadi Q sama dengan 0, berarti TVC sama dengan 0. Maka, TFC tetap TFC. Artinya, biaya tetap tidak akan terpengaruh dengan tidak adanya produksi barang. Misalnya, sebuah perusahaan tidak memproduksi barang, tetapi biaya gaji, bunga hutang bank, sewa tempat akan tetap dikeluarkan. Sedangkan untuk biaya total atau TC, di mana TC sama dengan TFC ditambah TVC, di saat TVC nilainya 0, maka saat Q sama dengan 0, akan berlaku nilai TC sama dengan TFC. Jadi kesimpulannya, saat Q sama dengan 0 dan TVC sama dengan 0, maka FC atau TFC dan TC tetap akan mengeluarkan biaya. Maka untuk kurva biaya variabel akan didapat kurva sebagai berikut. Saat Q sama dengan 0, berarti TVC sama dengan 0. Maka kurva TVC akan selalu dimulai dari titik 0. Selanjutnya adalah kurva biaya total atau TC. Untuk biaya total atau TC adalah penjumlahan dari TFC ditambah TVC. Harus diingat bahwa jika Q sama dengan 0, maka berlaku nilai TC sama dengan TFC. Jadi, kurva TC akan selalu dimulai dari besarnya TFC. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah kurva biaya rata-rata atau AC. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep biaya rata-rata atau AC adalah semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau AC bergerak naik kembali. Maka akan didapat kurva biaya rata-rata yaitu awalnya turun sampai pada titik terendah, setelah itu akan naik kembali. Kurva biaya rata-rata ini seperti huruf U. Selanjutnya adalah kurva biaya marginal atau MC. Konsep biaya marginal telah Edu sampaikan pada konsep biaya produksi sebelumnya. Pada kurva biaya marginal ini, MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva MC ini akan bertemu pada kurva AC di saat AC pada titik terendahnya. Pada pertemuan titik tersebut, nilai MC dan AC akan sama. Pertemuan kurva MC dengan AC termasuk keadaan istimewa, yaitu saat AC minimum nilainya sama dengan MC, yang ditandai pada titik M.
Selanjutnya adalah kurva biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Untuk kurva biaya tetap rata-rata ini akan dimulai dari atas terus turun ke bawah. Tetapi tidak akan menyentuh nilai 0, karena nilai biaya tetap yang disingkat FC atau TFC tidak sama dengan 0. Maka untuk kurva biaya tetap rata-rata akan didapat kurva sebagai berikut. Selanjutnya adalah kurva biaya variabel rata-rata atau AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Untuk kurva biaya variabel rata-rata berbentuk huruf U, hampir sama dengan biaya rata-rata atau AC. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva AVC mempunyai titik minimum dan berpotongan dengan kurva MC. Maka muncul keadaan istimewa, yaitu di saat AVC minimum, nilainya akan sama dengan MC, yang ditandai pada titik A. Perlu diketahui bahwa saat AC minimum, waktunya tidak bersamaan dengan AVC minimum. Dengan kata lain, AC minimum tidak sama dengan AVC minimum. Keadaan yang terjadi adalah AVC minimum terlebih dahulu, saat bertemu dengan kurva MC. Setelah itu, baru AC minimum yang akan terjadi pada saat bertemu dengan kurva MC. Dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata, perlu diingat bahwa kurva APC dan kurva AC berpotongan dengan kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Contoh berikut dapat memberikan pemahaman sifat perpotongan yang dijelaskan pada kurva tersebut dapat terjadi. Misalnya, pada waktu produksi sebesar 10 unit, nilai AVC adalah Rp100. Maka dengan ini, nilai TVC adalah 10 unit dikali Rp100, sama dengan Rp1.000. Jika untuk menambah 1 unit produksi lagi, biaya marginalnya adalah Rp45. Dengan demikian, nilai TVC adalah Rp1.000 ditambah Rp45, sama dengan Rp1.045. Maka, nilai AVC adalah Rp1.045 dibagi 11 unit, sama dengan Rp95 per unit. Jika biaya marginal menjadi Rp155, maka nilai TVC adalah Rp1.000 ditambah Rp155, sama dengan Rp1.155. Maka, nilai AVC adalah Rp1.155 dibagi 11 unit, sama dengan Rp105 per unit. Jadi didapat kesimpulan bahwa MC sama dengan Rp45, sedangkan nilai AVC sama dengan Rp95. Di saat nilai MC sama dengan Rp155, maka didapat nilai AVC sama dengan Rp105. Contoh ini dapat menunjukkan bahwa apabila MC lebih kecil dari AVC, maka nilai AVC menurun. Ini berarti jika kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang dalam keadaan menurun. Apabila MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC akan semakin besar. Ini berarti jika kurva MC di atas kurva AVC, maka kurva AVC sedang pada posisi naik. Oke, itulah cara membuat dan memahami kurva biaya. Semoga dengan memahami materi ini, dapat membantu kita semua untuk memahami materi analisis biaya produksi. Sampai jumpa!